Ya, hari ini tanggal 22 ya, jam 22.50 malam. Ada emiten asli ya, saham gocap. Nah, ini baru nih bahasan saya ya. Saham gocap. Ada kabar terbaru apa? Tentunya bila saya upload berarti ada informasi yang harus saya berikan ya, dan harus saya rekam ya. Untuk statistiknya kita lihat dulu lah ya. Ini PR-nya udah lumayan ya, udah 14 sekarang. KTM-nya 14. Terus PBP-nya PBP. Mana PBP-nya? PBP ya. PBP-nya udah 0,66, artinya masih udah di bawah ya. Udah di bawah 1, EPS-nya sekarang ada 3. DR-nya 0,07, secara hutang bagus ya, masih kecil di bawah 1. ROE-nya belum terupdate ya. Untuk harga bukunya itu 76. Nah, kita lihat net income-nya. Net income-nya ada penurunan ya dari 2023 ke 2024. Tapi ini kalau saham baru IPO ya ini belum teruji lah ya. Walaupun saham gocap pingin dong gitu kan, kali-kali lihat ininya itu positif terus gitu kan, positif terus bertambah gitu kan, jadi enak dilihatnya. Kita lihat revenue. Nah, dari revenue itu ada peningkatan nih ya, ada peningkatan penjualan dari tahun 2023. Cuma sayangnya peningkatan penjualan 30 miliar masih kecoceng nih dari tahun kemarin gitu ya. 3 miliarnya kemana? Hilang. Harusnya kan lebih gede lagi kalau revenue-nya gede ya. Nggak tahu lah ini perusahaannya mau dibawa kemana, silahkan aja. Terus ini ada cashnya 7 miliar, kurang bagus ya. Kalau cashnya segini kurang bagus itu ya. Total equity-nya 475, hutangnya lumayan. Jangka pendeknya 25 miliar, cuma secara DR-nya masih di bawah 1 ya, 0,06. 0,07 ya di sini ya. Kita lihat apa lagi ya? Oh iya, kita lihat dulu insider. Insidernya belum ada perkembangan karena belum 8 bulan ya. Nanti pas bulan Agustus kali ya, Agustus baru kita lihat lagi nih. Itu juga kalau nggak di FCA kan ya. Profilnya masih ya 20%, 12 juta, masih 12 juta. Belum ada penambahan atau belum penjualan dari pengendali. Kita lihat di corporate action 11 Juni ada RUPS ya kemarin ya, saya nggak update tuh RUPS-nya tuh. Keputusannya nggak tahu ya saya. Cuman yang saya tahu itu kabar terbarunya adalah nanti deh saya liatin ya. Kita ngebahas yang ringan-ringan aja dulu lah. Walaupun saham gocap kita harus bahas. Sebelumnya ini bukan ajakan menjual dan membeli, ingat ya. Ini hanyalah sebuah rekaman yang saya upload di YouTube. Biar kita sama-sama belajar. Kalau ada informasi yang kurang ya silahkan tambahkan gitu kan. Itu akan menambah informasi yang saya dapat dan menambah ilmu juga gitu ketika ada informasi seperti itu ya. Kita lihat bid dan oper, bidnya kosong, opernya nyangkut ya. Ini nyender kanan ya, udah lama nyender kanan ya. Ada di 50 perak kanannya itu 418.000 ya. 418.000 lot. Tahanan kedua 34, 14, 5.000, 40. Ini udah mulai tipis nih. Biasanya tahanan sampai 20.000, 80.000, sempat sampai tahanan 100.000 gitu ya sini. Bahkan sempat di sini diganjal dengan 2 juta lot, bayangin aja. Sempat dihadang di 2 juta lot. Ngapain itu kan dihadang? Sempat saya bahas juga tuh, cuman nggak saya kasih tanggal, saya lupa itu kalau ngasih tanggal. Cuman kalau dilihat di YouTube-nya udah saya bahas itu, jadi saya ingat gitu ya. Ada tahanan di sekitar 2 juta lot. Terus waktu beberapa hari yang lalu juga pernah diangkat ke 51, cuma kempes, 51 kempes istilahnya ya. Jadi sempat nyender kiri, banyak yang caw kali di sana ya. Oh iya, sebentar ya teman-teman.
Kita lihat ini nih. Nah, insider nih, number side order. Jadi Februari pada kabur ya, dari 11.000 turun tuh ya. Sekarang makin turun gitu kan. Ini berarti masih bisa pada keluar nih. Keren nih, dari bulan April sama Mei itu teman-teman gitu banyak investor yang keluar ya. Artinya masih bisa kejual. Bahkan sampai bulan Mei aja ada 331 akun ya yang bisa keluar dari emiten ini. Menandakan emang ada yang beli gitu aja lah. Walaupun sedikit sih, kalau 5,9 juta dibeli kan 1000 gitu. Makanya ini banyak yang pegang emiten ini masih percaya ya bahwa emiten asli ini pasti diangkat gitu ya. Masih banyak yang percaya. Dan kalau diri saya sendiri lihatnya, biasanya kalau saya lihat nanti di lukisan market maker ya, kita akan lihat bagaimana. Kita langsung aja ke lukisan market maker ya. Nah, seperti ini lukisan market makernya teman-teman. Kita berharap ini si asli jangan di FCA kan ya, biar nggak tambah suram gitu kan. Kalau sekarang kan 3 bulan ya. Oke lah kalau kita ngitung dari sini ya 3 bulan ya. 1, 2, tinggal 1 bulan kurang 6 hari, 1 bulan seminggu lagi. Kalau tidak diangkat ke 51, atau ini bisa kurang gitu, kurang dari 1 bulan 10 hari gitu ya, ini bisa dijebloskan ke FCA ya. Kalau menunggu 3 bulannya ya bisa pengendali, bisa jualan juga gitu kan. Saya kemarin itu menemukan ini teman-teman nih, ada frekuensi energi yang tinggi banget. Jadi di sini kan tinggi nih. Waktu tanggal 25 Maret, terus tanggal 3 April kan tinggi banget tuh ya frekuensi analizernya. Dan terdeteksi langsung di sini ada pengangkatan ya. Pengangkatan kayak pegawai negeri aja diangkat ya. Jadi si Foren berusaha ngejual ya di sini ya. Si Foren berusaha ngejual dan diangkat ke 53, sempat ke 53, cuman dikempasin lagi tanggal 30 April juga diangkat ke 53 juga, ke 52 dikepesin lagi. Artinya teman-teman waktu bulan ini emang pasti banyak yang udah keluar kan, udah nggak tahan kan. 1-2 kan biasanya cuma 1 bulan, kayak Coca kan cuma berapa hari aja gitu kan langsung diangkat ke atas. Kalau ini udah 1, 2, 3, 4, udah 5 bulan belum diangkat juga, hanya diangkat dimentokin di 53 doang ya, 1 kali, sama 52 juga 1 kali. Tapi ini dipakai sama teman-teman untuk kabur, bagus gitu ya. Kalau udah nggak percaya lagi, udah mendingan rugi dah gitu ya, kabur dah gitu kan, seperti itu. Tapi bagi teman-teman yang masih yakin dengan emiten ini, masih yakin dengan manajemennya, masih yakin dengan bandar yang ada di dalam, istilahnya kita akan bahas sama-sama ya. Kita bahas dulu nih dari Foren. Nah, Foren kemarin kan sempat keluar tanggal 28 kan, 28 Maret sempat keluar, gede lumayan. Sempat keluar juga di tanggal 25 April. Nah, sempat keluar dikit di sini nih, ada dikit keluar, cuman semenjak itu dia lurus, artinya dia tidak melakukan aksi apa-apa. Dari bandar lokal, pengambilan. Di sini ada pembuangan sedikit ya, kesononya dia lurus ya. Nah, ketika tanggal 19 Juni terjadilah spek seperti ini ya. Makanya kita lihat tanggal 19 Juni ya. Nah, tanggal 19 Juni ada apa? Hanya ada pengambilan 3,8 ribu lot ya, IU yang ngambil. Kalau yang lainnya biarin aja, dia ngejual MG. Nah, kita lihat di nego teman-teman. Ada 293 ribu lot diambil sama AZ, beli sama MG. Nah, beritanya seperti itu waktu tanggal 19. Makanya di sini terdeteksi sebagai
frekuensi analizer. Ini jarang-jarang dinego tapi terdeteksi seperti ini ya, jarang-jarang nih. Biasanya dia di reguler cuman nyaru dengan beberapa broker retail biasanya ya, yang suka nyaru. Jadi market smart money-nya biasanya yang ngambilnya itu di broker-broker yang nyaru ya. Jadi bagaimana MG kan selama ini terus jualan gitu ya, nyicil dikit-dikit gitu kan. Nah, sekarang ada pembelinya langsung gede kan, 293.000 lot ya. Nah, kita lihat lagi tanggal 20-nya ya. Dia beli lagi, si AZ itu beli lagi berapa nih? 239.000 lagi, beli dari siapa? Coba dari siapa belinya? Dari IU. Nah, IU. Kalau tadi dari MG, sekarang dari IU. Nah, kalau kita gabungkan tanggal 19 ada 532 ribu lot ya, ngambil dari MG sama IU. Kalau dijumlahkan ya, jumlahnya sama seperti ini. Jadi kita akan melihat AZ ke depannya. Harganya sama di 50 ya. MG sama IU jual di harga 50. Nah, kita nanti bahas lagi ya. Nah, baru kita akan lihat dari sini nih ya. Dari tanggal 12 Februari semenjak kejatuhannya 12 Februari di nego itu hanya AZ aja belinya. Jadi hanya tanggal 19 sama 20 aja AZ beli dari MG sama IU nih, di pasar negonya ya. Menjadikan kita bertanya nih, siapakah AZ dan kenapa MG sama EU menjual di harga 50 di harga 50 ya ke AZ tanggal 19 sama 20, sedangkan dia kalau mau beli di harga 50 tinggal hajar aja kan, 532 mungkin bisa hilang satu tik gitu kan, bisa diganti dengan 51, menyisakan 32.000 lot di sebelah kiri kanannya ya, di sebelah kiri bitnya dia. Berarti kan kalau mau ngambil seperti itu, cuman kenapa di pasar nego gitu kan. Nah, ini menjadi pertanyaannya adalah bahwa kemungkinan kalau menurut saya ya, kalau menurut saya emang temannya aja ini mah, MG sama IU adalah temannya. Nanti yang akan mengatur strategi adalah si AZ, si MG karena udah punya duit ya, si IU juga karena udah punya duit sekarang itu ya. Nah, kita bahas dulu yang ini ya. Kita all market. Dari semenjak awal, dari 5 Januari. Kita pingin tahu 5 Januari. Ya, jadi di sini udah, jadi dia ngejual buka, karena semuanya kan 12. Harus digeser juga sini. Geser dulu ke sini dah, biar dekat ya. Mana? Sampai sini aja dah, biar dekat di sini ya. Tuh Pak, tanggalin dulu ah. Kita ngulas berarti untuk tanggal berapa nih? 21 ya, Jumat ya 21. Jadi bukan tanggal 22-nya. Jadi kita akan di-upload aja tanggal 22, tapi ngebahasnya untuk tanggal terakhir di hari Jumat ya, tanggal 21 Juni. Biar sekalian ingat, biar sekalian dicatat gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini sebenarnya kalau dari 12 juta lot 9 kan dari awal emang cuma 9.300-an ya, 9 juta lah, 9 juta 9,3 juta lah anggap aja ya semuanya. Kalau kita olkan ya, kalau kita diregulerkan lebih kecil apa lebih besar? Hampir sama ya. Berarti ini dari jumlah keseluruhan lot 12 juta emang yang lagi disebar itu cuma segini doang gitu ya, hanya 9,3 juta lot. Jadi ada sisa sekitar 3 juta lot lagi ya, 3 juta lot 200 lagi lah yang belum dicemplungkan ke sini gitu kan. Dan si underwriter udah ngejual 8,1 juta lot. Yang nampung kan CP IU ya, IU kan tadi ngejual
sekitar 300-an ya, 300 ribu ya, 300 ribu di pasar nego. Maka kita lihat dari nego ini, nah, ya cuman segini kan, dia ngejual cuma 215, si MG ngejual 281 di pasar nego. Ini AZ udah punya barang sekarang 532 ya, si AZ itu. Nah, kita tinggal bagaimana nih si CP nih, kan si CP belum melakukan aksi apa-apa nih, cuma si IU doang sama si MG. Si MG mungkin udah kesal banget kali ya, istilahnya kagak naik-naik nih, atau enggak punya strategi lain, karena yang jual di harga 50 kebanyakan si MG ini ya, dari sebelah sini ya, dari Februari deh, tanggal 12 tadi ya, sini ya, 12. SMG malahan ngambil ya. Jadi kita waktu tanggal berapa tuh emang si MG yang jualan terus tuh si MG. Kita bulan Juni deh. Udah Juni, MG udah masuk nggak? Nah, kan si MG cuma kasar kali, si MG cuma ngejual dikit ya. Sekarang si IU itu ada pembelinya, si IU si IU lagi, si AZ itu udah berminat dengan barang-barang yang diperdagangkan si MG sama si IU gitu kan. Nah teman-teman, bagaimana ke depannya, tinggal kita menunggu aja bagaimana si AZ ini beraksi ya. Tanggal berapa nih? Tanggal 5 ya. Ya, tanggal 5. Nah, si AZ kan udah beli ya. Si AZ kan udah beli ini di pasar nego ya. Apakah dia mau jadi koleksi? Ya kan gak mungkin juga kan dikoleksi gitu kan. Siapa yang mau koleksi saham Gocap gitu kan? Kalau nggak mau jadi investor kan, ini bagian dividen juga kan enggak. Terus pendapatannya juga menurun gitu kan. Terus apalagi negatifnya, kagak diangkat-angkat kan. Yang ngapain kita disimpan di sini kan 532.000 lot gitu kan. Harusnya kan kalau menurut pemikiran yang normal ya saya harus jualan gitu kan. Nah, kan si IU udah jualan, si MG juga udah jualan, udah kurang lah. Istilahnya udah dibagiin sama si AZ ya. Kayak apa namanya? Teman-teman kita gitu kan, teman-teman kita udah mulai istilahnya masih ada barang lah teman-teman kita nih. Jadi belum banyak ditransaksikan karena kan emang pembeliannya emang agak susah, kecuali kalau mau cut loss ya emang harus diangkat dulu minimal di 50 kiri aja, biar teman-teman yang mau cut loss itu cepat ngebuang barangnya ya. Nah, itu kan sebenarnya yang diharapkan oleh teman-teman market maker kali ya, biar barang yang di pasar itu berkurang. Cuman ini kenapa gitu loh, malahan jualnya di pasar nego gitu. Kenapa nggak dimakan aja sih gitu, harganya kan sama gitu kan. Nah, itu adalah merupakan strategi gitu, strategi dari emiten ini ya. Karena di sini juga tidak terdeteksi sama sekali nih, tidak terdeteksi sama sekali si bandar lokal itu akumulasi. Di sini malahan terdeteksinya poren itu keluar. Jadi tidak ada campur tangan poren di sini ya. Poren aja merasa terjebak kali, poren juga nih. Lihat poren ya. Ya, pada si AG ini yang si AG padahal punya barang gitu kan. Cuman si AG juga, waduh ini terjebak saya nih katanya. Nah, maka tapi kalau poren mau keluar, saya bilang kan poren itu kalau mau keluar gampang aja ya, dengan diangkat sedikit udah keluar, angkat sedikit udah keluar ya. Nah, makanya di sini saya lihat sih terdeteksinya dia mau di up itu frekuensi analyzer ini nih. Di sini kan tidak menunjukkan apa-apa, di sini tidak menunjukkan apa-apa, di sini juga tidak ada tanda-tanda akumulasi dari bandar lokal, di sini juga tidak ada akumulasi dari foreign, tapi frekuensi analyzer menunjukkan ada peningkatan yang signifikan ya, dengan ada candle hijau yang panjang-panjang ya, 1, 2, 3, 4, ini panjang-panjang candlenya ya.
Nah, kalau yang di sini tanggal 19 kelihatan banget ini sangat tinggi sekali dibanding dengan frekuensi analyzer yang di sini gitu. Makanya saya bilang, ini harus dikasih informasi nih teman-teman ya, siapa tahu masih ada yang pegang emiten ini ya. Karena tanda-tanda seperti ini kan sudah terulang di sini ya. Kemungkinan bagi teman-teman yang mau udah nggak sabar akhirnya mau meninggalkan emiten ini gitu kan. Ya, si IU setelah setelah dia ngejual lotnya besar masih beli lagi di harga 50 kan lucu ya. Dia ngejual kan, sekarang beli lagi gitu kan. Biarin aja lah, itu urusan mereka gitu kan. CMU juga masih jualan karena barangnya masih banyak ya. Kecuali si CP yang belum jualan teh. Si XA juga sebagai underwriternya seperti meninggalkan begitu aja gitu ya. Penting saham asli ini udah saya jual barang-barangnya lah gitu kan. Itu terus urusan mereka lah gitu, istilahnya kagak mau buyback lagi lah. Karena udah ada yang megang si MG, si CP, malahan si AG aja sebagai poran masih pegang gitu kan. Makanya ini kenapa banyak teman-teman yang masih percaya dengan emiten ini, soalnya si AG masih di dalam, CP masih ada. CP kan spesialis saham yang ada di bawah ya kalau CP itu. Ditambah lagi sekarang ada pemain baru namanya si AZ gitu. Si AZ kan karena beri di pasar nego ya, maka kita kan besok akan memperhatikan si AZ aja. Jadi semenjak tanggal 21 nih si AZ apakah mau ngambil atau mau menaikin, ya itu kan terserah si AZ ya. Cuman dia lagi berhadapan sekarang dengan FCA. FCA sekarang udah dipersingkat ya. Yang tadinya 6 bulan, nah sekarang harus berpikir keras nih. Pas tanggal 21 kemarin itu FCA itu yang harga 50 tidak mau naik ke 51 harus selama 3 bulan berturut-turut harus kena papan pemantauan khusus, yang artinya harus di harga FCA. Ya, teman-teman seperti apa ke depannya kita tunggu aja nih ya. Emang si asli ini emang bikin bikin retail kalang kabut ya sebenarnya kalau lihat dari dari harganya sampai turun cuma naik sekali doang nih, tinggi sekali doang, akhirnya dijebloskan ya. Begitulah kalau emang emiten market makernya mungkin kurang dihargai kali, atau emang strategi ya. Kadang-kadang strategi 50 itu ada, strategi pasar nego juga ada. Jangankan yang harga 50 gitu ya, sekelas harga 1000, 2000, bahkan di papan utama aja ada yang nego gitu kan. Ada yang jual di pasar nego gitu. Apa artinya? Emang artinya karena udah ada menunya ya akhirnya dimanfaatkan aja gitu kan. Maka kita akan perhatikan besok untuk kedepannya, bukan besok ya, kedepannya si AZ ini, bukan AZ ya. Si AZ ini apakah dia yang akan menjadi motornya, yang lain ngikutin gitu kan, artinya mau makan lah gitu, mau makan barang dari retail yang mau cut loss, karena kan udah punya modal gitu dia 532 ribu lot ya. Kalau enggak di ngapa-apain ya mungkin si AZ ini yang punya akun si AZ mungkin kaya banget kali ya, udah sini saya tampung lah, saya koleksi aja, siapa tahu begitu gitu kan. Kalau emang terus 50 gitu kan. Jadi pertanyaan seperti itu, ngapain gitu beli harga 50, jumlahnya 532 ribu lot, 2,7 miliar gitu kan, buat apa gitu kan. Nah, berarti kan kemungkinan keduanya kalau dia hanya buat koleksi aja, padahal udah dikasih tahu harga 50 tidak ditaikin ke 51 dalam waktu 3 bulan itu pasti kena FCA, dia rugi dong gitu kan, dia rugi dong, padahal dia lumayan belinya lumayan gitu kan. Jadi mudah-mudahan sih si AZ ini menjadi motor ya, mungkin dikasih dikasih jalan dari si MG sama si UI untuk sama-sama menggerakkan emiten ini ya. Udah kita mah kalau sama-sama asli mah ketawain aja lah ya. Lucu soalnya ini dari Januari IPO
langsung di 50. Jadi saham IPO pertama di di tahun 2024 yang masuk ke gocap gitu kan. Yang paling cepat kan Sola ya. Sola itu kan udah digocapkan masuk ke FCA, itu paling cepat itu Sola itu. Yang kedua setelah asli kan ada GRPH ya. GRPH sama di 50 gitu kan. Udahlah. Emang lagi lucu-lucunya ini BI untuk bulan Mei itu ya. Baik teman-teman, seperti itu ya. Mudah-mudahan untuk emiten asli ini dalam jangka waktu dekat diangkatlah ke 51 biar teman-teman yang all in di asli bisa keluar dan duitnya bisa dipakai beli saham yang lain gitu ya. Dan ingat ketika beli saham gocapan, kalian itu harus tahu konsekuensinya seperti apa. Yang 3S jangan lupa, saya terus mengingatkan 3S, sabar, sabar, dan sabar. Yang kedua, kemungkinan kena FCA gitu aja. Dan jangan lupa kalau transaksi di FCA hukumnya haram. Tapi walaupun haram, kalau sekalian biasa gitu, kalau bisa bertransaksi di FCA ya silahkan aja. Itu kan istilahnya cuma fatwa aja. Yang mau beli ya silahkan itu. Cuman kalau yang emang benar memegang prinsip syariah, ya usahakan ya janganlah, karena kan udah fatwa itu ya. Dan transaksi juga nggak jelas. Kalau udah kena FCA lah, mendingan udah nunggu aja nanti dia keluar dari FCA baru jual lah ya. Mau di harga berapa kek, yang penting keluar FCA aja dulu ya. Dan persyaratan untuk yang harga 50 itu ya harus kembali ke harga 50 sama 51 ya. Baru dia keluar dari FCA, mau sebulan mau 2 bulan, yang penting dia keluar dari FCA-nya itu ketika harga 50,51. Itu menurut pandangan saya. Tapi kalau menurut pandangan yang lain, saya karena belum lihat lagi ya, belum melihat harga 50 itu kembali ke harga 5 di FCA kan, kembali ke harga 50 dan bebas dari FCA. Belum ya, belum. Kalau yang di atas 50 kan udah banyak contohnya. Beren aja kan di atas 8.000 sekarang harganya kan, dia di FCA kan ketika harga 9.000 kan. Saya mau lihat BKSL juga belum mentok. Yang harapan terakhir ya, harapan pertama itu lepas dari FCA itu hanya Pren aja. Nah, makanya kita akan lihat Pren. Kemarin harganya 43 ya, 42, 43, tinggal 7 tik lagi kan, berarti ke harga 50. Ya mudah-mudahan di bulan Juni ini dia bisa mencapai target 50 ya. Karena emang kalau saham Pren itu bandar lokalnya mau gitu mengakumulasi lagi, membeli lagi harga di bawah gitu ya. Kemungkinan Pren ya bisa secepatnya lah balik ke harga 50. Tapi kalau untuk asli kan padahal cuman 430.000 lah. Padahal kalau mau ngangkat mah gampang aja. Karena ini belum aja lah, sabar aja teman-teman ya. Mungkin ini istilahnya lagi menguji kesabaran kita aja yang punya harga asli ini. Oke, segitu aja teman-teman. Ciao ya.